Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamana jalan kaki jatra Adin kesopan wetan. Kamana jalan kasuga Jadi tukang pengawasan. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kalau di pengajian kita dapat ilmu. Ikan hiu makan tomat. Kalau punya ilmu pasti selamat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM, Masjid Muhajirin beserta jajaran pengurusnya, Akhirul guru kita Ustaz Haji Nur Zakaria. Tak lupa salam juga buat Ketua RW 13 yang selalu bersama kita. Tema kita pada subuh ini adalah melanggengkan persahabatan menuju surga. Berarti ya, kita ingin persahabatan kita ini supaya kalau kita lihat pengajian kita, Pak, ya saya agak terkesan juga ada teman kita dari Flores ya, dari Indonesia Timur. Dia beda sendiri kan, dari postur tubuh, dia maaf ya, rambut beda dia, beda timur sama. Kenapa Allah ciptakan begitu? Apa hikmah di balik penciptaan berbeda-beda kita? Kita saja di antara sesama kita ini kan beda semua ya. Bahasa, penampilan, semua beda semua. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 nanti Bapak bisa rujuk ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, anna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innahu alimun khabir. Allah cerita tentang penciptaan sendiri. Ayat ini Pak ditujukan bukan kepada orang Islam, sehingga diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas, artinya untuk semua manusia yang menyebutkan dirinya manusia dari manapun, timur, barat, utara, selatan, kaya, miskin, pejabat, rendahan, ya, pinter, bodoh, semuanya sama. Dan bukan untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang pintar saja, bukan untuk orang kafir saja, tidak, semua. Kata Allah, wahai seru sekalian manusia, artinya begitu Pak. Semua. Anna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan ya kalian baik laki-laki maupun wanita. Laki perempuan itu semuanya. Termasuk bencong. Bencong jenisnya apa tuh? Laki perempuan ya. Varian. Sama, itu juga ciptaan Allah juga. Jangan dikira bencong itu bukan ciptaan Allah, ciptaan Allah dan juga manusia juga. Cuma kadang-kadang kalau sholatnya, kalau nyolatin bingung, laki perempuan. Kalau sholat laki-laki kan di kepala imam itu ya. Kalau perempuan kan di badan, di perut, atau di ya bagian tengah. Kalau bencong bingung saya. Tapi tetap dia manusia. Kemudian Allah teruskan lagi, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami juga menciptakan kalian itu bersuku-suku. Nah, suku saya tak? Suku-suku. Apa Jawa, Sunda, ya, Batak, Melayu, itu Bugis, Padang, macam-macam itu. Dayak, suku-suku itu semua Allah ciptakan sengaja Allah dan ceritakan tentang penciptaan itu ya untuk apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal
identitas. Bisa nggak Allah menciptakan makhluk sama semua? Bisa. Jangankan Allah, jangankan manusia jasadnya, sidik jari, nanti baca surat An-Nahl tentang sidik jari ini, Pak. Kalau Allah mau sama bisa, tapi Allah tidak ingin menyamakan sidik jari. Kalau Bapak beli motor dari Jepang yang lokal, kunci itu ya tidak sama, tapi dia ada limit. Teman-teman yang belajar matematik, fisika, dia kantor namanya fakultet. Ya. Kunci motor, mobil, kunci apa dia ada kombinasi, Pak. Ya. Tapi sama bilangan juta, sekian puluh juta, dia akan balik lagi ke yang pertama. Tahu nggak? Kan sudah tidak ada kombinasi lagi. Ya. Fakultet namanya. Tapi makhluk Allah nih, Pak, ciptaan Allah nggak ada sama. Kalau sudah miliaran tahun yang lalu, jumlah miliar orang, nggak ada satupun yang sama. Nggak ada. Allah ciptakan. Tapi Allah bisa buatkan sama semua, bisa. Mampu. Termasuk kalau mau bikin beriman semua bisa juga. Ya. Semua kayak Nabi bisa. Nggak susah. Tapi Allah tidak mau itu. Karena Allah menguji kita semua. Kita diuji oleh Allah SWT. Dengan ujian itu kita dapat pahala. Kalau lulus ya, kalau kita diuji dapat ganjaran. Kalau sukses dapat surga. Apa maknanya? Allah sayang kepada kita. Nggak mungkin Allah ciptakan alam semesta tidak sia-sia. Tiba Bapak baca surat Al-Mu'minun itu ya. Hasiban nasu ayutraka sudah. Apa kalian kira saya menciptakan kalian itu tidak akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Afasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kalian kira aku menciptakan alam semesta ini bercanda? Enggak, Pak. Allah ciptakan kita ini bukan bercanda. Dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Artinya apa? Sesat. Nah, Allah kirim para nabi, para rasul itu supaya kita tidak sesat. Allah turunkan kitab-kitab suci itu supaya kita tidak sesat, supaya kita selamat. Paham ya? Karena nanti di akhirat itu Allah akan tanya, ngapain kamu di dunia? Kenapa nggak ikut contoh pada nabi para rasul? Kenapa nggak baca kitab petunjuk yang aku berikan? Oh, saya dulu sama teman bareng-bareng, ya Rob. Sahabat saya tuh jadi solat dengan dia. Nanti Bapak Ibu baca surat Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sahabat kamu tuh, soulmate kamu, bestie kamu di dunia tuh, ya, anggap teman baik itu. Nanti pada hari kiamat dia akan menjadi musuh kamu. Coba tuh bayangin, Pak. Jadi musuh sahabat kita tuh, Pak. Musuh kita nanti di akhirat itu musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Kita ini semua termasuk orang yang bertakwa. Kita ini. Sampai begitu Pak Allah memberikan peringatan kepada kita. Sampai nanti Bapak baca surat Furqan. Ada mana Furqan nggak? Nggak ada ya. Surat Al-Furqan ayat 28-29. Ini cerita tentang alam akhirat. Teman-teman kita nih Pak, dia ngomong di akhirat itu ternyata. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nanti teman-teman ada yang ngomong begitu Pak di akhirat itu. Wah, cilaka saya kalau begini Pak. Ngomongnya begitu Pak. Ya wailata laitani. Cilaka, brengsek juga tuh teman saya itu bilang tuh. Ya. Kalau saja dulu saya ya tidak menjadikan dia teman,
Kalau saja dulu tidak jadi dia teman. Khalil, sahabat, sayangan, soulmate biasa. Laqad adallani an zikri ba'da ja'ani. Ternyata dia telah menyesatkan kami, mencelakakan kami, mengajak kami kepada kemaksiatan setelah saya beriman, setelah saya jadi orang baik. Gara-gara ikut dia tuh hilang. Waduh, nyesel ya. Tapi sudah ada gitu. Tapi sebaliknya, Rasulullah walahuma syafa'atun yaumil qiyamah. Nih teman-teman yang baik nih Pak, teman-teman yang baik nih, ini akan atau bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Diceritakan Allah Rasulullah SAW ada 2 orang sahabat, satu masuk neraka, satu ditakdirkan mau masuk surga, belum masuk Pak. Sampai pintu Pak, yang di neraka itu teriak Pak, bro sini, nah, gitu ya, tolong nih, friend sini, mas, kang, tes, tulungan saya, iku macam ya. Air panas sudah sampai betis Pak, di neraka. Dia nggak kuat, mana belum sampai yang sebenarnya, baru di pintu neraka kaki udah melepuh Pak, udah sampai betis tuh air panas. Air panas, kita baru pernah bawa panas aja, ngeri Pak, baru uapnya itu ya. Coba Bapak pergi misalnya ke Bapak tahu boiler, ya, yang suka buat ngeringin pabrik tekstil, tahu dia, ngeringin baju, setrika itu kan panas dia. Uap itu Pak, panas Pak, kan dari bawah ngerayap, wah luar biasa. Ini penuh neraka, teriak dia, Fulan, friend sini, RW, tulungan saya. Lalu yang sudah di pintu surga ngomong, ya bisakah saya bantu dia itu? Nggak bisa dia. Tapi dia itu dulu pernah sholat bareng dengan saya, dulu pernah puasa bareng dengan saya, dulu pernah pergi haji bareng dengan saya, umroh bareng dengan saya. Bisakah saya memberikan bantuan kepada dia? Allah tidak jawab iya, tapi Allah suruh malaikat jawabannya, ajak orang ini, tunjukkan siapa-siapa sahabatnya dia, diajak itu orang, itu teman saya itu Pak Fulan, Bu Fulana, kenal semua, itu jamaah masuk muhajirin, angkut semua masuk muhajirin, jangan diangkut semua ke surga Pak, oleh sebab satu orang tadi yang ngasih syafaat. Udah mau masuk, dia juga masuk, ditahan, jangan masuk dulu. Kamu cek kembali teman-teman kamu di neraka itu, ada nggak di antara mereka itu yang tidak punya amal soleh, tapi di dalam kalbunya ada iman, sekalipun cuma sebesar biji zarah. Cari malaikat jawabannya, barang dengan cari. Oh dulu nangis kok, dulu pernah ngaji, dia bilang, iya di depan tapi dia nggak masuk. Pak, majlis ilmu nih Pak, kata Rasulullah dalam hadis kalau panjang ya. Kata Rasulullah, inna lillahil malaikatus sayyarah yabtawuna majalasa zikri fa wajadu qaduhu fihi. Allah nih ternyata punya perangkat malaikat yang berkeliling. Sayyarah itu mananya sepeda, roda muter di sayyarah. Jadi ada malaikat itu kerjanya putar aja keliling gitu ya. Apa yang dia cari? Dia cari pengajian, bagi zikir. Kalau ada, dia duduk di situ bareng. Kalau Bapak yakin ada di sini, di sholat kan. Nanti Bapak bisa baca dia soleh ini, kayak Imam Nawawi ya. Duduk bareng kita Pak. Selesai nih ngaji, dia langsung tembus ke langit, lapor kepada Allah. Ya Rob, tadi saya mencatat orang-orang yang ada di pengajian. Allah tanya, apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya?
Oh mereka ngaji setengah jam itu pengen dapat surga. Iya. Apa mereka tahu tentang kenikmatan surga? Nggak ada yang tahu ya. Kata Allah, mereka tidak tahu kehebatan surga aja, dia mau ngaji sampai setengah jam. Bagaimana kalau dia tahu tentang kehebatan surga? Ngajinya bisa 1 hari ya. Apalagi mereka inginkan? Mereka ya nggak mau dimasukkan ke dalam neraka. Apa mereka sudah tahu tentang sulitnya neraka? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu tentang beratnya siksa neraka, tapi mereka mau ngaji setengah jam. Bagaimana kalau mereka tahu tentang beratnya siksa neraka itu? Mungkin ngajinya, zikirnya akan lebih lama lagi. Jadi kita ini semua itu Pak, ya. Bahagia, bersyukur bisa mengaji dan berjumpa dengan teman-teman. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ini Bapak bisa rujuk di Riyadhus Shalihin, ya. Atau kitab Bukhari Muslim ada juga di sana. Fathul Bari. Bisa. Kata Rasulullah SAW, majalisuz zikri shalihi wasawi kahamilil miski wa nafhil qir. Perumpamaan majelis pengajian yang baik, perkumpulan yang baik atau kumpulan orang-orang yang jahat, yang jelek, itu seperti pedagang minyak wangi, seperti kalian duduk bersama tukang minyak wangi atau kalian duduk bersama tukang pandai besi. Kalau kalian duduk bersama tukang minyak wangi, sekalipun kamu tidak membeli minyak wangi itu nggak punya duit, lalu nggak dikasih, kan dulu mah kalau untuk minyak wangi itu suka ditetesin ya, dikeperatin ya. Nih. Kalaupun itu kamu nggak dapat itu, tapi kamu bisa mencium harumnya minyak wangi itu, ya. Yang pertama kali menikmati ya harumnya minyak wangi kita yang pakai, dan kita disuruh berusaha untuk mendapatkan harum minyak wangi. Kita disuruh kumpul dengan orang-orang baik, orang soleh. Sebaliknya, kalau kita kumpul dengan orang-orang jahat, dengan pandai besi, mungkin kamu nggak akan kena cipratan bola api. Bola api rokok itu kan bolong di baju ya. Mungkin nggak kena itu, tapi kamu dapat asap yang jelek, yang bau. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang jahat gitu ya, pasti kita dapat asapnya tuh. Dengan siapa dia? Dia orang baik. Oh, dia udah koruptor ini. Bayangkan, kalau kita tidak punya sahabat pilihan, maka orang memilih pembantu-pembantunya itu orang-orang yang jelek. Karena dia tidak punya teman yang baik-baik. Dia temannya yang jelek-jelek aja. Dia angkat pembantu-pembantunya itu, stafnya itu orang-orang yang punya masa lalu buruk, sehingga memberikan kesan buruk semua akhirnya. Ya, kayak gitu. Apa tuh? Karena mau jahit sedikit, rusak susu sebelah. Karena nila, bukan mujahid, nila. Karena si nila titik rusak susu sebelahnya. Gara-gara mengangkat pembantunya tuh dari kalangan koruptor, terpidana, rusak semua. Kenapa? Karena dia tidak punya pilihan lagi, dia punya sahabat yang bisa mengantarnya. Sahabat itu, saya akan sampaikan kisah sahabat Nabi, ya, bisa akan masuk dari sana. Namanya Salman Al-Farisi. Dia dipersaudarakan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Salman Al-Farisi orang Persia. Dia masuk agama beberapa kali ya, akhirnya dia Islam. Singkat kita begitu. Jadi dia penduduk Madinah dan diangkat oleh Nabi sebagai Ahlul Bait. Nah, kenapa ada orang Iran, orang Persia, orang Syiah itu menganggap dirinya Ahlul Bait, dirinya keturunan Nabi? Padahal kan bukan orang Arab kan ya. Persia itu bukan orang Arab, Pak. Iran itu bukan orang Arab, orang Persia. Tapi kenapa dia menganggap dirinya keturunan Nabi Muhammad? Punya nasab. Karena ada Salman Al-Farisi yang dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keluarga Nabi. Sehingga
keturunan Salman Al-Farisi orang Persia ini dianggap sebagai ahlul bait semua. Ya, ribu-ribu nasab juga. Ya, itu. Lah kemudian singkat cerita Salman ini pengen berumah tangga. Dia ada yang ditembak tuh perempuan orang Madinah tuh, dia naksir dengan dia. Tapi nggak berani ngomong. Ngomonglah sama Abu Zar, saya naksir pada dia. Masa membujang terus, masa jomblo terus, rugi dong saya gitu ya. Berumah tangga ini Pak beruntung Pak. Kalau dibaca hadis Nabi dia senang berumah tangga. Nggak mau lama-lama ngejomblo, kelamaan ngejomblo karatan. Zar, antar saya mengelamar dia antar. Karena nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, Abu Zar yang ngomong ke orang tua wali itu, ya Pak, saya ini Pak kesini ingin melamar putri Bapak untuk teman saya sama Farizi. Kata Bapak lu, saya terima kasih banyak nih, sahabat kami datang kepada saya untuk meminang anaknya, senang tuh. Tapi terus terang, saya nggak berani memutuskan. Yang bisa memutuskan saya, istri saya dan anak saya. Tanyakan kepada saya nanti. Ya. Istrinya ngasih tahu, ya, bahwa singkat cerita dia nggak mau menikahkan dengan Salman Al-Farisi, Pak. Tapi anaknya pengen dinikahi oleh Abu Zar Al-Ghifari. Paham Pak? Jadi yang anter nih justru yang ditaksir sama perempuan itu. Malah yang mau nembak, yang mau menikahi malah ditolak. Paham ya? Ada nggak sebab ini Pak? Banyak Pak. Ya kejadian seperti ini ngelamar, ya ada ajak temannya naksir sama temannya. Ya, ajak orang tuanya mengelamar naksir sama bapaknya. Ajak bapaknya ngelamar naksir sama ibunya. Banyak nggak? Banyak. Lah jadi kisah ini kemudian jadi dasar persahabatan. Apakah kemudian Salman Al-Farisi itu kecewa? Mungkin hatinya karena kita nggak tahu ya. Tapi dalam hadis itu diceritakan Nabi tidak. Dia ikhlas, dia ridho, bahkan mengucapkan selamat kepada Abu Zar Al-Ghifari kau telah mendapatkan jodoh, sekalipun itu wanita yang idam-idamkan. Abu Zar juga begitu, dia jangka, maafkan saya, ini bukan kehendak tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengurangi kecintaan persahabatan antara dua ini saja. Terus ya sampai ajal menjemputnya. Oleh karena itu syarat persahabatan al-wafa wal ikhlas. Al-wafa itu terus menerus. Gak boleh putus gara-gara sedikit aja ya. Ya mungkin ngambek sebentar tapi harus langgang. Kenapa? Karena tidak akan lanjut bukan hanya di dunia persahabatan itu, tapi nanti di akhirat. Siapa yang bisa mengangkat kita kalau kita celaka di akhirat? Sahabat kita, orang tua kita, para nabi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya sahabat, jaga persahabatan itu. Ya, jaga, jangan sampai kemudian gara-gara sedikit aja langsung bubar. Jangan, pertahankan. Yang baik tentu saja ya. Kalau yang sahabat yang gak baik dosa, lupakan saja. Apalagi ngajak kepada kesyirikan, kemaksiatan gitu, kefasikan, kemungkaran, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dulu nanti Bapak baca surat Al-Kahfi itu ya. Al-Kahfi 28 kalau berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'ullaha rabbahu bil ghadati wal asyi yuriduna wajha." Muhammad, ceritanya Nabi Muhammad kedatangan para petinggi Pak, begedung Quraisy. Ya, gedung Quraisy. Kata gedung Quraisy, Muhammad, saya mau ngobrol sama kamu, tapi itu cacing cau itu yang dia cacing cau, seperti Abu Hurairah masuk itu, dianggap Bilal gitu, itu usir dulu, keluar dulu, baru bisa ngomong, gitu Pak. Kita juga kadang-kadang begitu kan, ya. Nggak mau hari ini nggak ada orang kampung pulau ya, pulang dulu. Karena saya udah tamu pejabat, datang PRT pejabat tinggi di kampung kita, suruh keluar dulu. Itu mereka pengen begitu, Pak. Nabi juga sempat berpikiran begitu. Kenapa? Karena sebelumnya pernah Rasul dengan petinggi Mekah tuh begitu. Allah tegur tuh surat Abasa wa Tawalla. Allah
Gak boleh begitu, ya. Itu kamu perhatikan tuh, sekalipun orang kampung, orang buta, orang hina, ada ngobrolnya. Jangan kamu berpaling dari dia, abas tahu berpaling. Allah marah ya, kepada Nabi Muhammad. Begitu surat Al-Kahfi ini cerita tentang itu. Kata Allah, wasbir, diturunkan ayat tadi Pak. Ya Muhammad sabar, ya. Sabar dengan orang-orang yang pengen surga tuh, ya, yang pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, sabar dengan dia. Pak, enggak usah pedulikan yang lain. Gitu Pak. Allah. Dan jangan ikut itu apa wala tadud ainakan turiduna zinatal hayat itu. Jangan ikuti, jangan turuti orang-orang yang punya nafsu besar pada dunia itu. Ya, jangan. Pak, yang bisa merasakan orang miskin, susahnya orang miskin siapa? Orang miskin, paham nggak? Yang bisa merasakan pedihnya jadi rakyat susah, siapa? Orang rakyat susah. Dia ngerti, dia bukan hanya pengamat, penonton, tapi justru pelaku orang susah. Kira-kira kalau saya mengangkat pejabat, ya orang kaya yang nggak ngerti masalah orang susah, bisa nggak? Nggak tahu juga. Paham ya maksudnya? Kalau saya punya staf intelektual, orang pintar, orang hebat, ya tinggi-tinggi ilmunya, ngurusin perkara orang miskin, orang melarat, orang susah, ekonomi berat, nggak akan ngerti Pak. Nggak nyambung, karena dia bukan pelaku, dia cuma pengamat aja. Ukurannya ada pada syabakiyah. Tapi kalau pelaku, ya orang yang terlibat kemiskinan, ngerti masalah perlu orang miskin, itu baru. Zaman Nabi yang diangkat orang-orang susah untuk ngurusin perkara-perkara orang miskin, ya sehingga tahu dia orang miskin itu kalau kopi subuh dia bayangkan kopi, nah kasih kopi gitu ya. Teruskan. Jadi apa penting Pak kita ini ya memahami sahabat itu, sehingga kata Rasulullah di samping al-wafa apa terus menerus dan ikhlas dan juga al-muwassa. Al-muwassa itu memberikan kelonggaran, kemudahan dengan teman-teman. Teman ini jangan persulit, ya jangan persulit. Udah mudahkan saja ya. Bahkan bantu dia, ya, tolong dia. Ya. Di antara amalan yang dicinta Allah Subhanahu wa taala ini enggak panjang. Ahabun nas anfa'un nas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ahabul a'mali indallah, dan perbuatan yang paling disenangi oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhumul muslim, memberikan bahagia, senang dengan orang Islam. Dia bikin tertawa, ya, bikin tersenyum. Itu orang amalan paling bagus, Pak. Bikin orang tersenyum nih, bahagia dia, itu amalan bagus, Pak. Ya. Kemudian membebaskan dia dari kesusahan hidup, ya, bagus. Melunasi utang-utangnya, bagus. Dan memberinya makan siang gratis, bagus. Itu tuntunan Rasulullah. Ya. Kemudian menerima uzur. Rasul berkata, man aqala al-muslimah aqalallahu asratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima kekurangan teman, keterbatasan teman, ya, maka Allah akan menerima keterbatasan kita, kekurangan kita, dan Allah akan menjadikannya penghuni ahli surga. Kalau kita misalnya menerima uzur teman, kekurangan teman, teman saya kan dia kan orang sakit-sakitan, ya, jangan diajak begadang, jangan dia pergi jauh-jauh, ya, bengek, nggak boleh kena angin sedikit, masuk angin, jangan. Orang ini pendidikannya terbatas, jangan diceritakan yang tinggi-tinggi, nggak ngerti, ya, nggak ngerti. Kasih ilmu yang sepengetahuan dia. Rasul ajarkan kita supaya paham tentang itu. Kemudian jaga kekurangan dia itu, jangan beberkan aibnya, paham ya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, hadisnya pendek. Rasul berkata,
Idza hadasa rajulun hadisan, ya, fitnatan, jika ada seseorang bercerita, idza hadasa rajulun hadisan iltafata fahiya amanatu. Kalau ada orang ngomong, ya, bercengkraman, ya, Nabi ngomong. Kalau orang yang ngomong itu suka tengok kanan, tengok kiri, paham ya? Kanan, kiri, belakang. Ada semacam khawatir, takut ada yang mendengar, ada yang melihat dia. Hadis bagus, hadis Pak. Rasul bilang itu aman, itu rahasia. Paham ya? Itu ada ngomong dia tengok kanan, tengok kiri, takut ada yang melihat ya. Itu rahasia. Lupa kalau kita dulu apel dia, kaso panjang, kaso pondok, ngajorong keluar, lamun nganjang, koyong mondok di kamar. Ada yang tahu, ya, silahkan yang tahu kan ya. Tapi begitu itu rahasia. Lah kita nggak boleh membocorkan rahasia dia itu, paham ya? Nggak boleh membocorkan rahasia teman kita itu. Bahkan sebaliknya harusnya, ya, harus bilang man radda an irdil muslim bighaib, ya, radallahu minan nar yaumil qiyamah. Kalau ada orang membela teman kamu yang enggak ada dia kamu bela. Ini orang ini kita sahabat saya. Kamu salah, enggak benar itu, dia bilang. Enggak, bukan begitu, itu hoax. Ngebela dia itu, ya, itu nanti Allah membela kita dari api neraka. Persahabatan. Ini baru sahabat, Pak. Kita bela dia tuh. Dia yang nggak ada, tapi diomongin deh. Kita bela. Karena fitnah, ya. Enggak, kamu nggak benar tuh, ya. Dosa kamu. Nah, itu ya. Kita ngebela tuh, ya. Itu Allah berikan ganjaran, dibebaskan dari siksa neraka. Wah, luar biasa nih, banyak. Begitu juga kalau misalnya kita datang ke tempat teman itu ya, teman dia didongeng kalau gitu dia. Saya kemarin ketemu si fulan itu, dia bilang kamu melakukan perbuatan ini tuh, ya. Wah, mana pernah saya, jangan kamu fitnah, dia nggak pernah ngomong begitu, gitu ya. Lah membela teman itu adalah perbuatan baik yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dalam kebenaran ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tapi jangan tolong menolong di dalam keburukan dan kejahatan, enggak boleh. Nah, jangan. Kita tolong menolong, bela-bela dalam kebaikan. Ya, yang baik. Wah, dia orang sombong, Pak. Benar, iya, benar dah. Baru punya mobil satu ini tongol-tongolin, gitu ya, pamer kesana kemari. Itu apa? Kayak Bapak pernah kenal jamu monyet? Ya. Punya biji satu ini tongol-tongolin. Ya Pak ya? Jamu monyet itu punya biji satu tongol-tongol. Jagung yang bijinya banyak ditutupin rapi gitu ya. Jagung itu ditutupin rapi. Ada yang punya biji satu tuh? Ada. Teman saya ada biji cuma satu, dioperasi. Dulu dikebiri namanya. Langsung gemuk badannya. Jadi kita nggak boleh Pak, baru kerja segitu aja kamu udah sombong begitu. Enakan kayak buah durian, ya. Durian itu sekali kelihatannya kasar toh, tapi isinya lembut, ya. Burung kakak tua. Dia burung galak tapi aku suka. Iya. Jangan kayak buah kedong-dong, luarnya halus dalamnya nyangkrak. Teruskan. Jadi pentingnya sahabat ya. Kita harus jaga. Cari sahabat
sesuatu yang kayak cermin. Cermin itu apa cermin? Enteng, kaca ya. Kalau bapak punya teman kayak cermin, hebat. Kalau kita bahagia, dia bahagia. Ya enggak? Kita senyum, dia senyum. Kita sujud, dia sujud. Kita tertawa, dia tertawa. Cerminnya dia. Cari teman yang begitu, ya. Jangan cari yang kayak bit logam temanku, ya Pak. Depan lain, belakang lain. Wah, Pak Ere mah hebat tuh. Kieu. Di belakang ngomong, naon sih tangganya. Gitu ya. Diomongin di belakang. Di depan dia bangga-banggain. Wah, ini zaman kita sekarang orangnya ABS. Asal Bapak senang, ya. Silakan tuh. Itu luar biasa. Allah melaknat kepada orang yang bermuka dua. Ada hadis lain pada pemimpin yang